Podsergi. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di episode ke-6 pada acara Podsergi. Podcast seluruh radio. Bersama saya Mazida Fauzia Zaini selaku host di episode kali ini bersama dengan Ketua Dewan Mahasiswa dan Gubernur Himpunan Mahasiswa. Apa kabar Mas dan Mbak? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas dan Mbak, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu ya sama mereka-mereka ini. Mungkin mulai dari Mbaknya dulu. Oke, sebelumnya izin perkenalan, nama saya Gustiamun Amanda. Saya di sini mengikuti organisasi Dewan Mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa. Halo, nama aku Reza Akhil Habis, mahasiswa tingkat 3. Kebetulan aku menjabat sebagai Gubernur Himpunan Mahasiswa. Oh, baik. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan sedikit informasi terkait organisasi apa sih yang ada di kampus 7 Radiologi ini. Oke, sebelum itu kita intermezzo dulu nih untuk pertanyaannya terkait dengan organisasi. Menurut Mas dan Mbak ini, kan kalian nih seorang ketua ya. Jadi mungkin kalian punya pijakan sendiri-sendiri terkait dengan organisasi. Kalau menurut Mas Reza nih, organisasi itu apa sih Mas? Organisasi, kalau menurut aku itu wadah buat mahasiswanya sendiri, buat menyalurkan minat mereka, bakat mereka, sama aspirasi mereka. Nggak cuma buat kita, tapi buat prodi ataupun ke dosen gitu. Kalau menurutku organisasi itu kayak sekumpulan beberapa orang yang nantinya punya tujuan dan juga arah yang sama untuk membangun organisasi itu sendiri. Oke, berarti organisasi ini tuh tempatnya mahasiswa-mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya sekaligus untuk melakukan kegiatan untuk ketujuan yang sama gitu kali ya Mbak? Iya. Oke, ini kan ada 2 organisasi, Himpunan Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kira-kira perbedaannya apa sih? Kalau dari DEMA sendiri itu kan kepanjangannya Dewan Mahasiswa. Jadi organisasi DEMA ini bergerak di bidang legislatif yang dimana tupoksi utama kita adalah untuk mengawasi seluruh program kerja yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa. Jadi nantinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh HIMA itu harus melalui DEMA terlebih dahulu. Kemudian juga tugas kita juga menyalurkan aspirasi yang ada di prodi seperti aspirasi terkait sarana dan prasarana, kemudian terkait evaluasi DEMA HIMA maupun tentang kinerja yang ada di prodi radiologi Purwokerto program HIMA 3. Mungkin kalau dari HIMA sendiri? Kalau dari HIMA sendiri mungkin kita lebih ke lapangannya ya, langsung terjun ke lapangan buat menghandle anak-anaknya, buat mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Berarti dalam artian kalau DEMA itu legislatif untuk mengawasi himpunan mahasiswa dan eksekutif ini HIMA ini untuk ke mahasiswanya gitu. Sekaligus untuk legislatif itu menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa begitu kali ya. Oke. Terkait dengan legislatif dan eksekutif itu kan pasti punya program kerjanya masing-masing ya. Untuk DEMA dan HIMA ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa aja sih dari Mas Reza? Kalau dari HIMA mungkin kita banyak proker ya, banyak banget. Terus mungkin yang terdekat itu ada lepas sambut, terus mungkin ada welcome party, dan nanti terakhir itu kita ada X-ray discovery. Itu acara untuk mahasiswa gitu ya Mas? Ya. Oke. Kalau untuk DEMA sendiri gimana? Kalau di DEMA, proker kita cenderung lebih sedikit daripada himpunan mahasiswa. Mungkin proker-proker yang bisa ditondolkan itu seperti pelatihan manajemen organisasi yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian untuk proker kedepannya itu kita ada Sarasean, yang dimana Sarasean itu proker untuk mempertemukan antara pihak prodi dan juga mahasiswa. Jadi nantinya mahasiswa bebas untuk memberikan aspirasi mereka terkait sarana dan prasarana seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi nantinya Sarasean ini berfungsi untuk mempertemukan antara pihak prodi dan juga mahasiswa. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti ini kegiatan-kegiatannya itu bersifat ke mahasiswa dan untuk prodi gitu ya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan ini tuh pasti banyak banget dong kendala-kendala yang
dialami sama kalian dan anggota-anggota lain. Kira-kira untuk dari Dema sendiri, karena Dema itu kan anggotanya sedikit ya, jadi masalah-masalah yang sering terjadi di program kerja tersebut itu apa sih Mbak? Mungkin kalau dari Dema itu sendiri, masalah yang sering timbul di proker itu ya seperti anggotanya masih banyak yang telat, kemudian juga kalau ikut rapat juga kadang-kadang nggak lengkap gitu loh. Terus apa ya, waktu melaksanakan proker tuh kadang kayak kita udah ngelis dari beberapa yang kurang, tapi kadang-kadang waktu kita menjalankan proker itu tuh masih ada aja yang kelewat. Tapi mungkin itu juga jadi bahan evaluasi sih, waktu selesai proker kan kita selalu ngadain evaluasi. Nah mungkin itu nanti bisa diterapkan di proker-proker selanjutnya agar kesalahan yang sama tuh nggak terulang lagi. Mungkin seperti itu sih. Berarti nanti setiap di akhir kegiatan pasti selalu ada evaluasi seperti itu ya. Tujuannya juga buat agar anggota-anggota Dema itu bisa lebih tertib lagi. Oh iya, mungkin kalau masalah yang ada di Dewan Mahasiswa ini terkait dengan anggotanya sendiri mungkin ya Mbak? Iya. Kalau untuk dari Hima nih, karena kan Hima itu udah anggotanya banyak, terus kegiatannya juga banyak, kira-kira pasti banyak banget kendalanya gitu kan ya Mas? Kira-kira kendalanya tuh apa aja sih? Mungkin buat kendala dari kita ya hampir sama ya sama Mbak Anggun. Kadang rapat nggak semuanya datang, terus kadang mulur, janjian jam berapa, datang jam berapa, terus mungkin pas pelaksanaan kita kayak kurang briefing. Mungkin kalau dari anggota-anggotanya tuh banyak yang telat, kurang briefing, tapi kalau misalkan dari overall for kegiatan itu ada nggak kendalanya? Enggak sih, kita kan sebelumnya udah tahu kan kalau kita emang mau masuk ke organisasi bakalan seperti apa. Terus mereka udah tahu konsekuensinya seperti apa, jadi mau nggak mau mereka harus bisa membagi seperti itu. Kan tadi kan Mas Reza udah jelasin nih terkait masalahnya itu pasti selalu ada di anggota-anggotanya. Tapi pernah nggak sih melaksanakan program kerja yang malah akhirnya tuh mandet dan akhirnya berhenti dan tidak jadi dilaksanakan? Sejauh ini belum ada sih, semoga aja nggak ada. Iya. Oke, mungkin emang complicated masalah di proker itu terlihatnya dari anggota-anggotanya ya, yang mungkin manajemen waktunya belum baik, disiplin waktunya juga belum baik, seperti itu mungkin ya. Oke, buat Mbak Anggun nih, sekarang acara-acara terdekat itu apa sih? Kita rencananya mau ngadain foto fosil, itu sendiri kepanjangannya Forum Purwokerto Forum Legislatif. Oke. Itu acaranya dilaksanakan pada bulan apa ya? Perkiraan sekitar bulan September akhiran ya Mbak. Sejauh ini udah ada kendala nggak terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ini? Tadi kan di awal rencana kita Dema itu rencananya foto fosil ini akan dilakukan secara offline. Jadi nantinya kita bisa mempertemukan seluruh organisator, terutama Dema-Hima yang ada di kampus 7 maupun di kampus 8. Nah, tetapi karena jadwal kita yang cukup padat, terutama tingkat 2 ya, yang kepadatan, akhirnya kita memutuskan untuk proker ini tuh dilaksanakan ketika nantinya tingkat 3 itu melaksanakan PKL. Jadi nanti tingkat 2-nya akan dibantu oleh mungkin teman-teman yang akan join ke Dema nantinya. Jadi ini nanti pelaksanaannya kita masih dalam proses pembahasan sih, kayak belum nemu ini fixnya mau kapan gitu. Mungkin seperti itu sih. Oh, berarti nanti untuk acara fosil ini akan di-handle sama tingkat 2-nya ya? Iya. Karena tingkat 3-nya mau PKL kan ya? Kalau buat Mas Reza sendiri, ini kan tadi katanya acara deket-deket itu ada lepas sambut ya Mas? Kendala apa sih yang terjadi di Hima ini terkait dengan acara lepas sambut ini? Kendala mungkin kita yang tadinya di awal September bulan ini, iya. Kita mundur jadi akhir bulan September. Itu mau nggak mau kita harus split tim. Jadi kita bagi yang tingkat 2 megang lepas sambut dan kita PKL karena bertepatan kita tingkat 3-nya itu PKL. Iya. Jadi kita nggak bisa bantu buat acara di hari-harinya. Oh, oke. Nanti pastinya itu kalian tuh bakalan punya next generation gitu. Nah, terkait Ketua Dewan Mahasiswa dan Gubernur Himpunan Mahasiswa ini kan
ada proses pencalonannya ya. Itu bagaimana kalian memilih calon-calon Kadem dan Gubhim tuh kriterianya apa sih yang dilihat? Mungkin kalau dari Dema sendiri, kriteria yang pertama itu kritis, kemudian bisa untuk dipegang omongannya, kemudian juga bisa mengatur teman-teman seangkatannya, terutama karena menurutku kita ngatur teman seangkatan itu jauh lebih susah daripada kita harus mengatur mungkin adik-adik kita yang tingkat 1 ataupun tingkat 2 nantinya. Karena dari ketua itu sendiri itu nanti dia juga bakal mencerminkan gimana sih organisasinya yang dia bawa dan juga anggota yang ada di dalamnya. Mungkin juga bisa public speaking yang bagus, kemudian juga selalu tertib, kalau nggak ada rapat dia selalu datang, kemudian selalu ada aja ide yang brilian yang mungkin nanti bisa kita terapkan di setiap proker yang ada di Dewan Mahasiswa itu sendiri. Oke, kalau untuk Mas Reza sendiri nih, ada kriteria khusus nggak terkait dengan calon gubernur himpunan mahasiswa? Kriteria khusus mungkin dari aku sendiri nggak ada ya. Terus juga nggak beda jauh juga dari apa yang Mbak Anggun sampaikan tadi. Kritis itu penting juga. Terus juga harus berani. Terus mereka juga harus punya power. Karena dia kalau cuma berani ngomong di depan nggak punya power, sama aja bohong kan. Power yang dimaksud tuh apa? Berpengaruh juga buat anak-anak yang lain. Oke, mungkin kayak vibes-nya gitu ya Mas. Oke. Jadi di setiap organisasi itu kan pasti ada inovasi-inovasi yang dibuat yang akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kira-kira inovasi apa sih yang udah kalian rancang di organisasi kalian ini? Mungkin kalau dari Dema sendiri itu kan Dema tiap periodenya bakal ngadain rapat kerja ya. Nah itu nanti mempertemukan antara Dema dan juga Hima. Mungkin inovasi yang udah aku berikan kayak setelah aku jadi ketua itu dan setelah aku ke Semarang, kayak aku dapat inovasi, oh ternyata kalau misalkan rapat kerja itu harus benar-benar yang serius, kayak nggak cuman di rapat kerja satu aja yang harus ada presidiumnya, tapi ternyata juga di rapat-rapat berikutnya tuh harus tetap ada. Dan aku lagi coba untuk nerapin ke anggota Demaku, kalau misalkan rapat itu seluruh rapatnya itu harus ada presidiumnya, dan kemudian juga nantinya mungkin ini bisa dibawa lagi buat teman-teman tingkat 2 Dema nantinya buat diajarin ke teman-teman tingkat 1. Kemudian kalau proker sebenarnya ini bukan inovasi, cuman ada proker tambahan dari Dema sendiri itu yang tadi saya jelasin, ada foto fosil. Itu kan proker yang tiap tahun itu muter, kayak tahun ini kebetulan yang jadi untuk tuan rumahnya itu RR Purwokerto. Nanti mungkin tahun depan bisa dari Kesling ataupun dari Bidan, ataupun kayak tahun kemarin itu dari Keperawatan Purwokerto. Dan mungkin proker inovasi yang selanjutnya itu kan ada podcast ini sendiri yang kolaborasi antara Dema maupun Hima. Dari Hima sendiri mungkin proker inovasi kita ada di Kakang Bekayu ya. Oh iya. Itu hampir sama kayak Mas Mbak Polkesmar yang di Semarang, yang di pusat. Cuman kita itu Kakang Bekayu itu di Banyumas aja, di Purwokerto. Oh berarti itu sifatnya di luar dari kampus ya Mas? Ya. Gitu. Oh gini. Ada lagi nggak dari himpunan mahasiswa ini selain Kakang Bekayu ini? Terus paling kita juga kolaborasi kan, yang tadi Mbak Mun bilang ada podcast. Jadi kita kerjasama buat podcast. Kita kayak ngasih tau lah, nggak cuma di radiologi itu nggak cuma ini doang, ada yang lainnya gitu. Kita juga buat memperkenalkan gimana radiologi gitu. Nggak cuma orang lain kan tahunya kita cuma foto seperti itu. Terus kita jadi memperkenalkan gimana sih radiologi, apa sih itu radiologi seperti itu. Oke. Baik. Terkait dengan organisasi ini, kalian kan sebagai ketua gubernur dan ketua Dewan Mahasiswa ini memiliki anggota ya, dimana anggota ini pasti salah satu salah duanya itu memiliki sebuah konflik. Dari kalian sebagai seorang ketua tuh gimana sih cara menyelesaikan masalahnya dengan anggota? Mungkin kalau di Dema itu
Kalau misalnya aku tahu ada satu ataupun dua anggota yang bermasalah, mungkin aku bakal nyoba untuk ngobrol dulu sama mereka karena kayak aku nggak mungkin tahu seluruh grupnya masalah itu kalau aku nggak ngobrol sama mereka dulu. Terus Iya. kayak aku berusaha buat nyari solusi yang bagus itu gimana, dan sebisa mungkin juga para anggotaku tuh tahu kalau misalkan organisasi sama masalah di luar organisasi itu jangan dicampur jadi satu, Iya. ya kan? Kayak itu nanti bakal mempengaruhi sama kinerja anggota yang lain juga. Kayak kok anggota yang ini kayak gini tapi ketuanya diem aja gitu. Oh, Mungkin iya. kayak gitu sih. Terus juga diajak ngobrol, diajak diskusi, terus kita juga sama-sama nyari solusinya baiknya gimana. Berarti komunikasi itu sebuah kunci ya Mbak? Ya, betul. Dan profesionalitas dalam berada di organisasi itu penting banget karena kita nggak boleh mencampur adukan sebuah urusan pribadi sama urusan organisasi. Mungkin kayak gitu kali ya Mbak? Harus profesional. Iya, harus profesional. Ini kalau untuk Mas Reza gimana? Mungkin cari tahu dulu apa masalahnya dari anak-anaknya. Oke. Habis itu kita ajak ngobrol aja, ngobrol santai di luar, kita cari tahu gimana masalahnya. Terus kalau kita udah nemu apa masalahnya, mungkin kita temuin dua-duanya ya. Terus ajak ngobrol bareng gimana sih, kita cari solusi bareng-bareng gitu, gimana enaknya lah gitu. Kayak diskusi kali ya, kayak Betul. gitu. Mungkin kalau jadi dari Mbak Jidah sendiri kan juga Mbak Jidah anggota organisasi kan. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Jidah tuh pernah nemuin masalah yang ada di organisasi atau enggak? Mungkin banyak ya. Kayak misal ada anggota yang telat atau yang nggak berangkat, itu kan bikin kita kayak kesel dan menurun gitu ya, kayak malas gitu. Nah mungkin ya balik lagi tentang komunikasi, kayak kita harus senantiasa berkomunikasi sama orang-orang yang bermasalah seperti itu. Terus yang telat-telat kayak gini tuh emang harus banyak-banyak dirangkul kali ya Mbak, karena kan kayak biasanya tuh kalau anggota tuh kadang suka kayak ih aku nggak diajak nih kayak gitu kan ya Mbak. Jadi mungkin bonding dari kitanya harus lebih erat dan kayak even kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu sepertinya kalau di organisasi itu nggak ada artinya deh, kayak kita kayak temen aja gitu kali ya Mbak. Iya kalau menurut aku mungkin itu sih Mbak. Oke. Memasuki kegiatan open recruitment ini ya, dimana kita bakalan mencari the next generation of Hima dan Dema ya. Hal-hal apa sih yang kalian pertimbangkan terkait dengan anggota-anggota untuk Dema Hima itu sendiri? Mungkin untuk Mas Reza ada kriteria apa sih terkait dengan anggota-anggotanya? Mungkin dari aku sendiri itu mencari buat yang sesuai sama divisi kita. Kita itu ada 6 divisi. Mungkin yang paling kelihatan aja mungkin mereka harus aktif ya. Terus kreatif juga, kan kita perlu penyegaran buat proker-proker tahun depan kan. Iya. Harus yang lebih berinovasi lah. Jangan template lah ya. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, mungkin banyak yang seperti itu nanti ya. Tunggu aja dari kita. Terus mungkin sama kayak buat cari pencalonan gubernur harus berani juga, karena mereka kreatif doang, kurang kalau mereka nggak berani menyuarakan Iya idenya benar mereka. sih. Seperti Iya. itu. Oke. Kalau dari Mbak Anggun gimana Mbak? Mungkin buat kriteria jadi calon pengurus Dema itu kemarin mengutip dari pesan dari kemahasiswaan kita ya, terutama beliau menyampaikan kalau misalkan Dema itu kalau bisa cari mahasiswa yang kritis, yang bisa menyampaikan aspirasi, yang bisa juga sebagai kayak tonggaknya dari Dema itu sendiri. Kan emang kita disuruh untuk mengawasi himpunan mahasiswa, jadinya nantinya mungkin orang-orang yang kritis itu bisa mengkritisi prodi, bisa mengkritisi himpunan mahasiswa juga terkait dengan proker yang ada. Kemudian juga kita juga melihat skill mau dari soft skill maupun hard skill mereka, kayak misalkan hard skill mereka bisa ngedit ataupun bisa menjadi pendongkrak untuk teman-teman mereka, itu termasuk salah satu kriteria calon pengurus Dema. Yang pasti aktif ya. Ya. Karena kalau organisasi isinya orang-orang pasif kan jadinya sepi banget ya. Oke. Ini open recruitment udah dilaksanakan belum sih?
Udah ya. Oke. Semoga dari kita Demim ini bakalan dapat calon-calon penerus yang aktif, kritis dan inovatif ya. Oke. Kita nih kan ada 2 organisasi ya, Dema Hima ini. Dari Dema Hima ini tuh punya pertemuan sendiri nggak sih, kayak pertemuan Demhim untuk saling mengeratkan apa gitu, ada nggak? Kalau ada tuh bahasnya tentang apa sih? Mungkin pertemuan untuk Dema Hima sendiri sejauh ini paling waktu rapat kerja aja sih, kayak kita membahas tentang RAPK maupun LPC dari himpunan mahasiswa tiap periode. Mungkin pertemuannya baru sebatas karena memang itu ada salah satu proker, tapi untuk kayak pertemuan di luar gitu-gitu belum ya. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas nggak sih, kayak Dema Hima nih kita mungkin bisa liburan bareng atau ya boleh di akhir kepengurusan kan biasanya kan Ada ya, makrab ya. Iya. Iya, istilahnya makrab lah ya. Mungkin kalau dari Hima sendiri pernah ada konflik tersendiri nggak sih dengan Dema Hima ini? Pernah ada konflik nggak sih? Dan konflik itu tuh kayak ada pertemuan yang membuat kalian tuh jadi erat lagi kayak gitu. Pernah ada konflik nggak kalian? Mungkin kalau sejauh ini konflik antara Dema Hima bukan konflik yang benar-benar konflik kayak yang sampai kita musuhan, itu enggak, cuman paling kayak beda pendapat aja antara Dema maunya A tapi Hima maunya B gitu. Mungkin ya sebatas beda pendapat aja sih, karena sama-sama organisator dan sama-sama organisasi juga, kayak nggak mungkin nggak ada masalah. Kita aja sama temen kita sering ada konflik, apalagi sesama organisasi, tapi gimana caranya kita aja kayak Dema sama Hima saling merangkul buat KPM Radiologi. Nah iya, ini kan demi prodi radiologi sendiri gitu ya. Oke. Di dalam organisasi ini tuh ada statement yang eksis terkait dengan organisasi itu menghambat sebuah akademik. Kalau menurut kalian tuh itu bener nggak sih statement itu? Kalau menurutku itu enggak ya. Mereka kan udah tahu konsekuensinya buat daftar organisasi apa. Terus mungkin mereka juga tahu buat manage waktu buat kuliah sama buat ngurusin organisasi. Jadi mereka harusnya paham sih. Nggak mungkin keganggu juga. Kalau dari aku sendiri setuju sih sama yang dikatain Mas Reza, kayak itu nggak benar. Soalnya kalau misalkan mahasiswa itu dia join organisasi terus ternyata akademiknya juga masih bagus, itu justru jadi ujung tombak kita, kayak nantinya kan juga di dunia kerja itu pengalaman organisasi juga lumayan dibutuhkan. Jadi modal gitu ya istilahnya. Terus kalau misalkan menghambat atau enggak, menurutku pribadi enggak ya, karena ya kita juga belajar manajemen waktu, terus juga gimana cara kita belajar bersosialisasi dengan orang lain, mungkin seperti itu sih. Mungkin tambahan mungkin ini kali ya, karena kita kan juga menyesuaikan jam kuliahnya gitu ya. Kita nggak semata-mata kita memasukkan kegiatan Hima itu atau Dema itu waktu jam kuliah. Kita kan menyesuaikan juga ya. Mungkin aku sedikit bertanya boleh ya sama Mas Reza, kayak kan di Hima itu udah nerapin sistem split kepanitiaan. Nah di Dema sendiri tuh aku belum berani menerapkan karena emang anggota di kita tuh sedikit, kayak aku bingung cara harus membaginya antara orang ini cocoknya di proker ini, orang ini cocok di proker ini. Mungkin kalau di Hima sendiri itu sistemnya gimana? Kalau di Hima itu split tim karena yang pertama kan kita anggotanya banyak. Ada 30. Terus kita buat baginya itu karena sebelumnya itu ada banyak broker, jadi kita masukin yang sebelum yang kita wawancara itu pas pendaftaran, kita tahu buat yang dimasukin di si acara, terus ada si humas, ada di bendahara sama sekretaris. Itu kita udah tahu mereka basicnya di mana. Jadi kita masukin yang sesuai sama kriteria yang kita butuhin. Terus kita juga nerapin itu di event-event yang nggak terlalu besar. Jadi kita buat evaluasi ke depannya gitu. Nggak terlalu beresiko besar lah gitu. Oke, terus kalau misal udah di split, berarti misal nih proker ini mau berjalan besok, yang datang di proker itu juga kepanitiaan yang udah dibagi, atau mungkin yang nggak masuk kepanitiaan boleh hadir atau gimana? Kalau buat hari hanya atau acaranya itu
kepanitiaan aja. Terus kalau buat kayak sebelumnya kan kita pasti rekor dulu kan. Nah itu semua Boleh ikut. semua anggotanya harus ikut buat desain, rekor, terus tata-tata tempat. Jadi cepat selesai gitu. Oke, mungkin nanti aku juga bisa menerapkan itu di Dema. Terima kasih ya. Nah itu mungkin harus briefing dari awalnya, kita harus briefing well ya, karena kayak kita harus menganalisis ini tuh tupoksinya bisanya apa, ini bisanya apa. Jadi kalau menurut pandanganku itu dari awal tuh kita harus ngelihat potensi anak-anaknya dulu, mungkin gitu ya Mas Reza. Oke, memasuki segmen selanjutnya yaitu segmen This or That. Jadi di segmen This or That ini kita dikasih dua pilihan, kalian bakalan dikasih dua pilihan, yang mana nanti kalian milih itu secara bebarengan dan beri alasan kenapa kalian memilih itu. Oke, mungkin langsung aja ya. Di This or That pertama yaitu rapat di kampus atau di luar? Di kampus. Oke, kenapa nih rapat di kampus? Yang pertama, kebanyakan kan kita kos kan, perantauan. Ya. Jadi lebih irit. Terus karena kita kampusnya ada di atas atau di kaki gunung Selamat. Jadi kita jauh ya. kalau ke bawah itu rasanya ngirit bensin lah. Iya, kita sebagai anak kos gitu harus hemat gitu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin kenapa milih rapat di kampus karena sekalian kita pulang kuliah jadinya kayak ya udah di kampus aja daripada di luar kan takutnya fokus anggotanya jadi kebagi kayak nanti disambi makan ataupun kita lihat lalu lalang orang gitu loh. Iya, jadi mendistraksi pikiran kita ya, jadi kurang esensinya dalam rapat tuh kurang ya. Iya sih, benar. Oke, selanjutnya acara di weekday atau di weekend? Weekend. Oke, ini ada perbedaan pendapat nih. Kalau dari Mbak Anggun, kenapa weekend? Karena kalau menurutku kan di hari weekday Senin sampai Jumat kita kan udah banyak jam perkuliahan dan itu juga takutnya kalau kita memaksakan emang program kerjanya di weekday itu takutnya kayak mengganggu perkuliahan, sedangkan tugas utama dari mahasiswa itu kan kuliah dulu baru organisasi. Oh iya. Mungkin aku memilih weekend karena biar kita udah nggak ada beban buat kuliah lagi, jadinya mungkin bisa dimanfaatin buat berorganisasi. Oh iya, berarti habis ngampus mending istirahat gitu ya, karena kan emang capek banget ya kalau kuliah tuh. Oke, ini kenapa Mas Reza milih weekday? Jadi kalau dari aku sih kita selesaiin aja semuanya. Jadi selesai ngampus kita langsung ke ngurusin organisasi. Terus kalau di weekend kan kita kasih libur lah buat mereka, kasih yang capek udah ngurusin perkuliahan sama ngurusin organisasi. Jadi buat libur lah mereka. Tapi apakah kegiatan weekday itu nggak bikin mereka juga capek? Kan habis ngampus capek, ada kegiatan lagi, itu gimana Mas? Kita ngikutin jadwal mereka. Jadi kalau misal emang mereka full satu hari itu matkul, jadi mungkin kita gak bisa ganti harinya, besoknya atau mungkin lusanya gitu. Oh gitu, berarti menyesuaikan kegiatan di kampus juga ya? Oke. Mungkin aku boleh sedikit nambahin ya, kayak kita memutusin itu dilaksanakan weekday atau weekend pun juga tergantung dari jadwal kita dan juga jadwal prodi juga. Oh iya. Kita nggak mungkin memaksakan mau di weekend nih, tapi ternyata mungkin dari prodinya nggak bisa. Terus kalau menurut Mbak Masida sendiri lebih suka acara di weekday ataupun weekend? Aku sih sebagai anak perantauan yang sekarang tuh lagi malas-malasnya pulang ke rumah gitu ya, aku lebih milih acara di weekend sih. Karena kalau aku tuh anak-anak yang tipe-tipe ekstrovert yang nggak bisa lah kalau kosong sedikit tuh bawaannya sepi banget gitu. Jadi weekend itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, acara formal atau acara non formal? Non formal. Formal, non formal. Ada perbedaan nih. Ini kenapa nih formal? Karena aku melihat kayak dari Dewan Mahasiswa sendiri itu emang kebanyakan prokernya kita tuh
formal gitu loh, kayak sarasehan, terus rapat kerja itu kan emang program kerja yang benar-benar harus tertata dan juga harus rapi gitu loh, biar feedback yang nantinya didapetin sama kita maupun sama panitia sama kita maupun ke mahasiswa itu nantinya bisa terserap dengan maksimal. Jadi istilahnya kalau formal tuh lebih tertata gitu ya. Mas Reza kenapa nih non formal? Kenapa non formal? Mungkin biar nggak kelihatan kaku ya buat di mahasiswanya. Jadi mereka bisa mengekspresikan dirinya di event yang kita buat gitu. Oke. Mungkin karena labelingnya ya. Kan kalau himpunan mahasiswa itu lebih ke mahasiswa, kalau dewan mahasiswa itu lebih ke prodi dan ke organisasi himpunan mahasiswa. Jadi tupoksinya adalah masing-masing. Itu kali ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Rapat online atau rapat offline? Offline. Oke, kenapa nih rapat offline? Kalau offline menurutku jadi lebih fokus ya anak-anaknya. Terus juga kita bisa mantau mereka pada merhatiin kita apa enggak, apa yang dibahas. Mereka semuanya tahu. Terus nggak ada miskomunikasi lah buat acara-acara intinya gitu. Iya, kadang kan kalau rapat online tuh kan kita harus ngejelasin dua kali ya, di online sama di offline, karena emang kurang merhatiin gitu ya. Kalau dari Mbak Anggun sendiri gimana nih? Aku setuju sama pendapatnya Mas Reza. Kalau misalkan rapat offline tuh daya serapnya kita jauh lebih tinggi, kayak kita ngomong dan kita juga langsung natap sama orangnya gitu loh. Jadinya mungkin pemahamannya tuh jauh lebih baik daripada ketika kita rapat online. Dan rapat offline juga menurutku salah satu sarana buat kita membangun hubungan sesama anggota gitu loh, kayak kita bisa saling akrab lagi, bertukar pendapat lagi gitu. Iya. Karena kan biasanya kan kalau rapat offline tuh kan nggak cuman rapat doang kali ya, kayak ada ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Oke, kita lanjut. Menyelesaikan masalah sendiri atau bareng-bareng? Bareng. Oke, ini ada perbedaan pendapat lagi. Kalau dari Mas Rasa, kenapa sih menyelesaikan masalah itu sendiri? Kalau dari aku itu buat permasalahannya itu kan kita nggak tahu untuk itu privasi atau emang udah ada yang tahu. Jadi kalau sendiri itu jadi kita bisa ngobrol dulu tatap muka. Habis itu kita cari dulu masalahnya apa, permasalahan dia apa gitu. Permasalahan intinya ya. Terus di situ kita cari solusinya, enaknya gimana. Terus kalau emang misal kita sama-sama buntu, mungkin bisa cerita ke yang lainnya, tapi dengan catatan itu kita nggak yang menjurus bahwa dia ada masalah gitu. Oke. Kalau dari Mbak Anggun, kenapa menyelesaikan masalah bareng-bareng? Menurutku kenapa masalahnya harus diselesaikan bareng-bareng juga tergantung dari konteks permasalahannya. Kalau misalkan tadi yang dikatain Mas Reza itu masalah privasi, aku mungkin nggak akan bawa itu ke ranah publik, kayak nggak akan bawa di dalam organisasi tersebut. Tapi kalau misalkan itu masalah yang menyangkut kayak keseluruhan dari Dewan Mahasiswa itu sendiri, aku lebih milih untuk menyelesaikan bareng-bareng, karena kan kita nggak tahu dari sudut pandang si A mungkin seperti apa, si B seperti apa, dan mungkin dari itu juga kita kayak bisa jadi bahan evaluasi. Oh ternyata ini tuh cuman mungkin masalah miskom aja, jadinya mungkin bisa lebih kompak lagi nanti. Mungkin tergantung dari apa masalah awalnya, pribadikah atau bersama-sama gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, proker sendiri atau proker gabungan? Bareng-bareng nih, 1, 2, 3. Sendiri. Nah, kenapa nih proker sendiri? Mungkin kalau di aku ya, Dema sama Hima kan punya culture-nya sendiri. Jadi mereka punya jalannya sendiri lah, punya aturannya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu adaptasi lagi. Bisa kita gabungan bisa. Cuman mungkin kalau di aku, menurut aku lebih enjoy kayak sendiri. Tapi kita tetap ngobrol sama Dema. Kita santai ya. gitu. Iya. Dan kita sama-sama organisasi di prodi kan. Iya. Kalau dari Mbak Anggun? Karena menurutku kalau misalkan kita ngadain proker sendiri tuh kita jadi fokusnya jadi lebih fokus lagi, kayak Dema itu kan tugasnya di bidang legislatif, jadi kita bisa tahu kayak
Dema tuh bergeraknya di sini. Kalau misalkan harus gabungan kan kita harus nyari proker yang emang itu sejalan sama Dema juga sejalan sama Hima. Jadi menurutku, kita harus berpikir lebih keras lagi kalau misalkan itu proker gabungan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kayak proker podcast ini kan juga bisa collab. Oh iya bener ya. Terus juga bisa jadi mempererat hubungan Dema sama Hima juga untuk prodi. Siap, demi prodi. Oke, selanjutnya. Nah ini agak sensitif ya. Senioritas atau kekeluargaan? Kekeluargaan. Keluargaan lah pasti ya. Kenapa tuh kekeluargaan? Karena menurutku kalau misalkan di dalam organisasi itu senioritasnya tinggi, kayak mungkin nanti jadi adik-adik kita tuh kayak nggak terbuka sama kita, kayak oh kok sama mas ini sama mbak ini kok mereka benar-benar kayak istilahnya gila hormat gitu lah ya. Terus kayak nggak merangkul. Justru kan tujuan utamanya masuk organisasi kan juga biar bisa dapat teman baru, keluarga baru gitu-gitu, dan juga kayak sebisa mungkin kita bangun lingkungan yang positif biar juga kita kayak oh kita berkembang di lingkungan positif jadinya juga hal-hal yang positif. Iya. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana? Kenapa kekeluargaan? Mungkin lebih ke merangkul ya. Jadi kita sama-sama kerjain bareng, terus ngasih tahu bareng, sama-sama belajar, sama-sama ngasih tahu. Terus kalau senioritas kan lebih ke sering nyuruh-nyuruh sendiri kan. Iya. Terus ngasih perintah-perintah gitu kan. Takutnya kan mereka nggak nyaman juga. Jadi kekeluargaan lebih. Iya. Istilahnya kayak kita punya organisasi tapi kita tidak menjalankannya dengan baik karena satu dua hal seperti itu, jadi mending kayak kita saling gitu kali ya. Iya, saling merangkul. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, organisasi atau akademik? Susah ya. Oke. Akademik. Kenapa nih akademik? Karena menurutku walaupun kita udah tergabung di organisasi, tapi kan tujuan awal dari kita kuliah itu kan memang di akademik ya. Kayak organisasi sebenarnya jadi alasan pendongkrak aja biar kita mungkin kuliahnya nggak hanya sebatas pulang gitu, tapi kita punya kesibukan lain kayak bersosialisasi sama orang lain, terus bertukar pikiran sama orang lain, mungkin kayak gitu sih. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kayak kadang-kadang kita udah berusaha fokus sama akademik, tapi kayak masalah yang ada di organisasi juga kadang-kadang tetap menghantui sih gitu. Iya. Organisasi juga kan nggak melulu di kampus kan. Iya sih benar. Di luar, di keluarga sama temen kan juga sama aja organisasi ya. Iya benar. Kitanya aja bawanya gimana. Oke. Karena kan emang tujuan awal kita kuliah kan bukan untuk organisasi ya, untuk akademik, untuk masa depan kita kan. Kalau organisasi itu kan istilahnya kayak edition kegiatan aja buat kita ngisi waktu luang kita, mungkin seperti itu ya. Oke. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi dan episode pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Dewan Mahasiswa dan Gubernur Himpunan Mahasiswa yang sudah mau memberikan informasi kepada penonton, dan harapannya informasi-informasi ini itu membuka para penonton untuk tidak hanya ada di bidang akademik, tapi kita harus banyak-banyak mencoba baik itu di bidang organisasi maupun yang lainnya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa semuanya, jangan pernah berpikir kalau kita tergabung dalam suatu organisasi yang ada di kampus itu akan menghambat proses akademik kita, karena justru nantinya itu bisa menjadi bekal untuk kita di dalam dunia pekerjaan, karena pengalaman organisasi yang ada di kampus mungkin itu bisa menjadi ujung tombak, kayak pengalamannya itu nggak bisa kita dapetin di mana-mana. Kita tunggu kalian di keluarga besar mahasiswa Radiologi Purwokerto. Podsarki.